Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di bagian kedua materi teks eksposisi ya, yang mungkin sebelumnya teman-teman semua sudah menonton ya. Teks eksposisi yang bagian pertama, sekarang kita akan bahas teks eksposisi bagian kedua. Baik, selanjutnya sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan bahas dulu tentang struktur teks eksposisi. Ya, struktur teks eksposisi ini yang pertama itu ada yang dinamakan judul. Judul yaitu memunculkan isu atau persoalan tentang topik tertentu. Jadi di dalam eksposisi ada judul yang perannya itu memunculkan isu atau persoalan tentang topik tertentu. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan tesis atau pernyataan. Nah, struktur yang kedua ini adalah pernyataan atau tesis. Berisi suatu pernyataan yang menunjukkan sudut pandang penulis terhadap persoalan atau isu tentang topik tertentu. Yang ketiga, struktur yang ketiga yaitu argumen. Di mana argumen ini berisi sejumlah bukti atau alasan untuk mendukung atau membuktikan kebenaran tesis. Ya. Ini argumen. Yang terakhir, struktur yang terakhir eksposisi yaitu adanya simpulan atau penegasan ulang. Ya, simpulan ini berisi rangkuman atau penegasan kembali sudut pandang penulis terhadap persoalan atau isu tentang topik tertentu. Nah, jadi simpulan ini berada di bagian akhir sebuah teks eksposisi yang berfungsi untuk menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan dalam isi eksposisi tersebut. Selanjutnya, struktur eksposisi ya. Yang pertama itu tesis. Tesis itu berjumlah 3 poin ya, terdiri dari 3 poin. Yang pertama ada yang dinamakan isu, yang kedua permasalahan, yang ketiga pandangan umum penulis. Nah, ini adalah yang termasuk tesis. Yang kedua rangkaian argumen, di mana di dalam rangkaian argumen ini terdapat 2 poin. Ya, yang pertama itu pendapat-pendapat dan yang kedua fakta. Yang ketiga strukturnya itu penegasan ulang. Ya, penegasan ulang itu terdiri dari 2 poin atau 2 bagian. Yang pertama simpulan, yang kedua rangkuman. Nah, ini merupakan struktur eksposisi. Yang pertama ada tesis, rangkuman argumen, ketiga penegasan ulang. Oke. Selanjutnya unsur kebahasaan. Selain tadi struktur, ternyata di dalam eksposisi ini ada unsur kebahasaan yang harus kita pahami ya. Yang pertama, unsurnya itu menggunakan kata ganti orang pertama atau pronomina, baik tunggal maupun jamak. Seperti contohnya saya, kamu, atau kita. Unsur kebahasaan yang kedua yaitu bersifat non-fiksi atau ilmiah populer yang ditandai dengan bahasa yang jelas dan tidak bermakna ganda. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, unsur yang ketiga bersifat informatif. Nah, artinya bersifat informatif ini memaparkan informasi atau pengetahuan yang diperkaya dengan fakta, contoh, bukti, atau merujuk pada pendapat pakar. Yang terakhir, unsur kebahasaan yang terakhir yaitu bersifat faktual. Artinya menggunakan fakta-fakta untuk mendukung pendapat penulis agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, ini adalah merupakan unsur kebahasaan teks eksposisi ya. Ada 4. Pertama menggunakan kata ganti atau pronomina, kedua bersifat non-fiksi, ketiga bersifat informatif, dan yang terakhir bersifat faktual. Oke, selanjutnya kita akan bahas langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Ya, jadi ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan sebelum menyusun teks eksposisi. Supaya apa? Supaya teks eksposisi yang kita buat itu
sesuai dengan kaidah ataupun aturan yang diharuskan dalam penyusunan teks eksposisi. Yang pertama langkahnya yaitu memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting, di mana bagian ini adalah kita dituntut untuk bisa memilih, memilah, dan menentukan topik yang akan ditulis menjadi sebuah teks eksposisi. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan teks. Nah, tujuan penulisan juga harus kita lakukan ya, supaya apa? Supaya terarah dengan baik ya. Langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan data untuk mendukung argumen. Nah, setelah tujuannya ada, topiknya ada, kita kumpulkan data ya. Untuk apa? Untuk mendukung argumen kita pada saat menulis eksposisi. Nah, yang keempat, barulah kita menyusun kerangka tulisan. Ya, setelah menyusun kerangka tulisan, kita mulai membahas masalah dengan mengembangkan kerangka yang sudah kita buat. Ya, kita kembangkan, kita bahas masalahnya dari berbagai data yang kita dapatkan. Yang terakhir, barulah kita membuat kesimpulan dari topik yang sudah kita buat. Nah, itu adalah merupakan langkah-langkah menyusun teks eksposisi ya, yang harus kita pahami, kita ketahui supaya eksposisi yang kita buat itu bisa dipahami oleh orang lain. Oke, selanjutnya ini ada contoh kerangka eksposisi yang nantinya bisa dijadikan acuan dalam membuat teks eksposisi. Ya, kita kasih contoh topiknya pendidikan. Judulnya mengajarkan kejujuran pada anak. Tujuannya memaparkan tentang pentingnya menanamkan kejujuran pada anak. Tesisnya mengajarkan kejujuran pada anak itu penting. Argumennya respon-respon anak ketika diajarkan kejujuran oleh orang tua. Anak akan mencontoh sikap jujur atau tidak jujur orang tua. Praktik kejujuran pada anak. Keenam, penegasan ulang. Nah, dalam penegasan ulang, ini contohnya keteladanan orang tua menjadi hal penting untuk mengajarkan kejujuran pada anak. Nah, ini merupakan contoh kerangka yang nantinya bisa teman-teman buat ke dalam teks eksposisi. Jadi dikembangkan kerangka ini menjadi sebuah teks yang benar-benar utuh dan bisa dibaca oleh si pembaca dengan baik. Pembahasan tentang langkah-langkah menyunting teks eksposisi ya. Yang pertama, kita harus tentukan dulu bagian-bagian yang harus kita sunting. Misalkan itu ada dua, kita ambil dua, struktur dan bahasa ya. Di dalam struktur ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama judul, yang kedua tesis, yang ketiga argumen, keempat simpulan. Dan selanjutnya apabila ada yang belum tertulis, silakan teman-teman tambahkan lagi sebagai bahan acuan untuk menyunting teks eksposisi. Itu struktur. Oke, yang kedua itu bahasa ya. Di dalam bahasa ada 4 poin yang harus kita perhatikan sebagai bahan untuk suntingan naskah teks. Yang pertama itu penulisan huruf kapital dan tanda baca. Ya, ini kita harus tahu betul bagaimana cara penulisan huruf kapital, tanda baca yang baik dan benar. Yang kedua, itu pemilihan kata atau diksi ya. Pemilihan kata atau diksi. Yang ketiga, keefektifan kalimat, dan yang terakhir kepaduan paragraf. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah untuk menyunting teks eksposisi, baik itu dilihat dari struktur dan bahasa. Ya, jadi teman-teman harus ingat bahwa di dalam struktur itu ada beberapa poin yang harus kita sunting, dan di dalam bahasa pun ada beberapa poin yang harus kita sunting. Ya, itu. Selanjutnya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan terkait dengan materi teks eksposisi pada bagian kedua ini.
ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan nantikan video-video materi pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.